Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, Yosi. Kali ini, video ini kita akan membahas tentang rasa sakit, ya, psikologi rasa sakit. Ya, setiap orang pasti mempunyai dan pernah merasakan sakit, rasa sakit, ya. Oke. Nah, pengertian dan pemahaman dasar dari rasa sakit ya. Jadi, rasa sakit bukanlah peristiwa yang selalu terjadi, namun kenyataannya kita hidup dengan rasa sakit. Rasa sakit juga diartikan secara medis dan psikologis, yang dapat pula menimbulkan pemahaman yang berbeda antara pasien, praktisi medis, dan penyedia layanan kesehatan. Jadi, pengalaman rasa sakit penting untuk beberapa alasan ya. Nah, apa sih rasa sakit itu? Ya, rasa sakit adalah sensori dan pengalaman emosional mengenai ketidaknyamanan yang umumnya terkait dengan adanya kerusakan jaringan dan iritasi secara nyata. Rasa sakit dipengaruhi oleh konteks bagaimana rasa sakit itu dialami, ada budaya dan jenis kelamin ya. Stres dan distres psikologis memperburuk pengalaman rasa sakit. Jadi, pengukuran rasa sakit meliputi laporan verbal ya. Ada laporan verbal dan perilaku rasa sakit. Jadi perlu diingat sekali lagi, jadi pengukuran rasa sakit itu meliputi laporan verbal dan perilaku rasa sakit ya. Lanjut, dimensi dan fisiologis rasa sakit. Pain disorder, rasa sakit yang parah berkepanjangan, namun tidak ditemukan faktor penyebab secara fisiologis. Kemudian yang selanjutnya ada referred pain, ya. Fenomena gambaran kompleks rasa sakit yang bermula dari organ dalam maupun bagian tubuh lainnya yang seringnya dirasakan hingga di atas kulit, ya. C. fibers, salah satu tipe dari serabut saraf perifer ya, mempengaruhi aspek motivasi dan afeksi dari rasa sakit ya. Jadi cerebral cortex itu berpengaruh pada proses penilaian secara kognitif mengenai evaluasi dan arti sakit ya. Di sini sensasi, intensitas, durasi rasa sakit saling mempengaruhi rasa sakit itu sendiri. Jadi akan berpengaruh pada adanya ketidaknyamanan dan terkait secara emosional ya. Lanjut ya. Kenapa ada rasa sakit pada manusia? Nah, di sini tubuh kita sering sakit bisa disebabkan oleh yang pertama, mulai dari lemahnya daya tahan tubuh kita. Kemudian seringnya terpapar virus, kuman atau parasut. Ya, yang ketiga gaya hidup yang kurang sehat. Yang keempat, lingkungan hidup yang tidak higienis hingga gangguan kesehatan tertentu ya. Apa saja yang terjadi jika kita sakit? Nah, di sini saya merangkumnya menjadi 6 ya. Yang terjadi jika kita sakit, yang pertama adalah imun tubuh menurun. Kedua, stres. Ketiga, susah beraktivitas. Yang keempat, mempengaruhi fisik dan mental. Yang kelima, adanya nyeri tergantung dari sakitnya. Dan yang terakhir adalah yang paling akhir adalah kematian ya. Oke. Penyebab kesehatan kita terganggu itu apa saja? Di sini yang pertama adalah pola makan yang kurang sehat. Kemudian lagi-lagi ada stres, ada kurang tidur, kurang berolahraga dan kurang menjaga kebersihan ya. Jadi menjaga kebersihannya kurang baik. Seperti itu ya. Tanda-tanda kita mengalami gangguan kesehatan. Yang pertama, mudah merasa lelah dan letih. Yang kedua, tubuh terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nafsu makan menurun. Memiliki gangguan berbicara. Memiliki kesulitan melihat dalam atau jarak jauh, ya.
Adanya gangguan hilang rasa atau anosmia, yaitu hilangnya rasa di lidah dan hilang penciuman ya. Itu merupakan tanda-tanda saat kita mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya, rasa sakit itu memberikan sinyal ke otak untuk tubuh kita. Selain membantu otak melindungi tubuh, rasa sakit juga punya fungsi lain, yaitu memberitahu kalau ada yang salah dengan tubuh kita, ya. Jadi saat kita sakit itu eh, ada sinyal yang masuk ke otak kita, ya, memberitahu dari otak kemudian turun ke tubuh. Jadi dia itu memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Dengan adanya muncul rasa sakit ya. Dan di sini bila kita tidak memiliki rasa sakit juga jadi kondisi yang sangat berbahaya. Nih contohnya CIPA ya. Tidak memiliki rasa sakit, yaitu kehilangan fungsi syaraf sensori dan respon kontrol terhadap suhu dan rasa sakit. Ya, ini merupakan salah satu kondisi yang sangat berbahaya, tidak memiliki rasa sakit. Karena adanya kehilangan, sekali lagi saya sampaikan di sini, CIPA itu tidak memiliki rasa sakit, yaitu adanya kehilangan fungsi saraf sensori dan respon kontrol terhadap suhu dan rasa sakit. Ya, oke. Selanjutnya kita membahas tentang tipe-tipe rasa sakit kronis. Yang pertama adalah chronic benign pain. Terjadi sepanjang waktu dalam 6 bulan atau lebih. Intensitas bervariasi, cenderung kondisi tidak berbahaya atau tidak parah. Ya. Yang kedua ada recurrent acute pain. Episode rasa sakit yang muncul sesaat dengan karakter akut, namun terjadi lebih dari 6 bulan. Ya. Yang ketiga adalah chronic progressive pain, terjadi lebih dari 6 bulan dan bertambah parah seiring bertambahnya waktu. Ya. Contoh sakit dalam psikologi, seperti apa? Nah, ini ya, ada pain prone personality, yaitu gambaran atau keterkaitan faktor-faktor kepribadian sebagai predisposisi pengalaman individu terkait rasa sakit. Ya, jadi profil psikologis individu dengan rasa sakit memiliki peran penting dalam membantu proses intervensi atau pemberian treatment ya. Itulah contoh sakit dalam psikologi ya. Kalau kita berbicara tentang sakitnya dalam psikologi itu kadang lebih ini ya, lebih berbahaya karena kadang dalam psikologi rasa sakitnya itu tidak nyata, tidak tampak seperti misalnya sakit pada fisik ya, pada fisik ya. Fisik itu misalnya kalau kita terluka karena pisau, itu akan pasti mengeluarkan darah. Tapi kalau rasa sakit dalam psikologi, nah itu kadang memiliki apa ya predisposisi pengalaman individu itu berbeda gitu ya. Ada faktor-faktor kepribadian yang berpengaruh ya. Jadi sekali lagi gambaran atau keterkaitan faktor-faktor kepribadian sebagai predisposisi pengalaman individu terkait rasa sakit ya itu brain prone personality ya. Lanjut ya. Cara mengontrol rasa sakit. Kalau dari dokter itu biasanya ada pemberian obat-obatan misalnya ya. Bisa dilakukan operasi atau tindakan yang berhubungan dengan apa namanya rasa sakit itu ya. Kalau cara mengontrol rasa sakit yang dilakukan oleh psikiater atau psikolog itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Yang pertama yaitu ada teknik relaksasi ya. Kemudian ada hipnosis, kemudian ada akupuntur, ada healing treatment dan ada treatment-treatment yang lain. Jadi dalam mengontrol rasa sakit itu setiap profesional itu berbeda-beda ya. Baik dokter, psikiater ataupun psikolog itu mempunyai cara yang berbeda dalam mengontrol rasa sakit ya. Kita lanjut. Mengelola dan mengontrol rasa sakit. Rasa sakit klinis akut
Biasanya gejalanya muncul secara tiba-tiba atau cepat dan dapat langsung disembuhkan. Tapi rasa sakit klinis kronis, penyakit yang bisa diderita dalam waktu kurun lama, biasanya lebih dari 6 bulan, ya, atau bahkan bertahun-tahun. Dapat disembuhkan, tapi membutuhkan waktu lama dan harus terkontrol. Nah, di sinilah ada rasa sakit yang berbeda ya. Jadi rasa sakitnya itu bisa dari ini apa namanya? Karena ada fisik yang sakit, kemudian ada juga rasa sakit yang dikarenakan faktor-faktor psikologis ya. Selanjutnya, mengatasi rasa sakit secara psikologis ya. Yang pertama ada metode behavioral ya. Melakukan pendekatan operan yaitu dengan memberi pujian, membanggakan perilaku pasien yang sesuai dengan petunjuk dan mengabaikan perilaku yang tidak diharapkan ya. Jadi memberikan sekali lagi dengan memberikan pujian kepada pasien yang sudah melakukan sesuatu dengan sesuai petunjuk. Misalnya seperti ini. Perilaku pasien yang mengkonsumsi meminum obat sesuai dengan anjuran dokter atau anjuran psikiater ya. Jadi kita akan memberikan pujian ya. Ibu pinter, ibu hari ini luar biasa karena ibu sudah melakukan, sudah meminum obat sesuai dengan takaran yang sudah diberikan dan kondisi ibu hari ini luar biasa sekali, berbeda dengan yang lain. Ya, itu salah satu contoh pujian yang membanggakan terhadap perilaku pasien yang sesuai dengan petunjuk ya. Kemudian yang kedua, rasa sakit yang kronis seringkali diperburuk oleh ketakutan dan stres. Ya, itu. Makanya kenapa tadi saya katakan di awal, kalau kita mengalami sakit secara psikologis, itu biasanya akan diperburuk oleh ketakutan dan adanya stres ya. Nah, itu harus dikonsultasikan lebih lanjut kepada yang lebih profesional, di mana dirujuk ke dokter atau psikiater, bisa juga ke psikolog ya. Selanjutnya yang ketiga, mengatasi rasa sakit secara psikologis itu melalui meditasi ya. Dengan cara pasien menghayati rasa sakitnya, kemudian berusaha mengendalikannya sehingga lepas dari ketidaknyamanan tersebut ya. Jadi meditasi ini bisa berhubungan dengan cara teknik relaksasi atau hipnosis ya. Kemudian ada healing treatment seperti itu ya. Kita lanjut. Kemudian ada juga selain tadi metode behavioral, di sini juga ada metode kognitif. Yang pertama adanya teknik coping ya, mengatasi aktif. Jadi yang pertama contohnya di sini ada distraction, yaitu teknik dengan memusatkan perhatian pada stimulus yang tidak menyakitkan. Misalnya memperhatikan gambar, mendengarkan suara seseorang ya. Jadi contohnya ketika kita sakit ya, ini kan kita bicara tentang mengatasi rasa sakit secara psikologis ya. Jadi si pasien ini diminta untuk memusatkan perhatian pada stimulus. Contohnya ini, misalnya pasien itu harus dalam kondisi yang nyaman. Jadi dia diminta untuk memusatkan perhatian pada air terjun misalnya ya, suara air terjun yang mengalir. Jadi difokuskan supaya dia mendengar suara air terjun ya. Itu contohnya. Jadi teknik dengan memusatkan perhatian pada stimulus yang tidak menyakitkan ya. Kemudian yang selanjutnya ada non-pain imagery, yaitu dengan membayangkan tempat kejadian yang menyenangkan seperti di pantai ya. Seperti di pantai. Jadi metode kognitif ini ataupun metode behavioral yang di depan tadi itu dilakukan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya, yaitu bisa jadi dokter, psikolog atau psikiater ya. Lanjut.
Kemudian di sini juga ada terapi penerimaan dan komitmen, yaitu mengajarkan pada klien atau pasien untuk menghayati kondisi serta emosi yang dialami tanpa adanya implikasi negatif yang menyertai kondisi tersebut, ya. Kemudian klien atau pasien diajarkan untuk dapat menikmati aktivitasnya meskipun rasa sakit itu hadir, ya. Jadi terapi di sini ada terapi penerimaan dan terapi komitmen, ya. Bisa paham ya? Oke. Yang selanjutnya di sini ada hipnosis, ya, terapi interpersonal. Hipnosis atau hipnotis dapat membedakan rasa sakit akut. Hal ini diduga karena orang yang terhipnotis dalam keadaan relaksasi. Hipnotis juga dapat meredakan rasa sakit kronis. Hanya hipnotis tidak efektif untuk semua orang. Jadi tidak semua orang bisa dilakukan terapi hipnotis atau terapi interpersonal, tergantung pada kebutuhan rasa sakit itu sendiri, ya. Bisa dipahami? Misalnya nih nanti dari teman-teman yang sudah menyaksikan video ini ada yang mau ditanyakan, apa namanya, terapinya dilakukan di mana saja. Seperti yang saya tadi sampaikan di awal, terapi-terapi yang dilakukan, jadi mengatasi rasa sakit secara psikologis, ya, mengatasi rasa sakit secara psikologis itu dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu seorang psikiater dan seorang psikolog. Jadi nanti silakan berkonsultasi ke psikiater atau psikolog terdekat yang ada di wilayah rumah Anda, ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat di sini ada terapi stimulasi. TENS, ya, namanya transcutaneous electrochemical nerve stimulasi, ya. Jadi teknik dengan menempatkan elektroda pada kulit di dekat rasa sakit, kemudian menstimulasi area tersebut dengan arus listrik ringan, mengurangi rasa sakit setelah operasi, ya. Kemudian terapi stimulasi ini juga ada akupuntur, ya. Jadi akupuntur ini merupakan terapi stimulus dengan menggunakan jarum khusus yang ditusukkan ke bawah kulit tertentu dan dilakukan oleh tenaga profesional yang tentunya bersertifikat, ya. Jadi akupuntur ini nggak sakit kok. Biasanya kan ada orang-orang yang eh, belum sudah bilang, oh nanti kalau di akupuntur sakit, itu enggak. Jadi memang jadi jarum yang dipakai itu jarum khusus, ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan rasa sakitnya, ya. Jangan khawatir. Jadi kalau misalnya itu dilakukan oleh tenaga yang sudah profesional dan bersertifikat, tentunya kegiatan terapi stimulus akupuntur ini tidak akan membawa resiko, ya. Selanjutnya, tujuan manajemen rasa sakit, ya. Jadi tujuannya apa nih dengan adanya manajemen rasa sakit? Yang pertama, mengurangi rasa sakit yang dirasakan pasien. Kemudian yang kedua, meningkatkan fungsi fisik dan gaya hidup, ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi dan menghilangkan asupan obat-obatan, ya. Loh, kok bisa malah di sini menghilangkan asupan obat-obatan? Karena kan tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa di sini yang kita bahas adalah mengontrol rasa sakit secara psikologis. Jadi kalau kita berbicara tentang psikologi atau psikologis, biasanya kita tidak memerlukan asupan obat-obatan. Jadi yang kita lakukan adalah terapi-terapi yang sudah saya sebutkan di depan tadi, ya. Oke, yang keempat, manajemen rasa sakit tujuannya adalah untuk meningkatkan dukungan sosial dan kehidupan keluarga. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan pelayanan kesehatan. Bagaimana? Sudah bisa dipahami kan? Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video yang akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.